Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Insyaallah pembahasan kita di majelis ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, dan kita memulai dari awal, yaitu tafsir surat Al-Fatihah, dan kita ambil pembahasan ini secara ringkas dari kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pertama yang akan kita bahas adalah al-isti'adzah. Pembahasan tentang al-isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Dan isti'adzah itu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Allah perintahkan di dalam beberapa ayat, seperti di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah mereka dan perintahkan mereka kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan kalau kamu Muhammad merasa sedang ada gangguan dari syaitan, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala, innahu sami'un alim, karena Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98, idfa billati hiya ahsan ahsanul sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Wahai Muhammad, tangkallah, lawanlah, halaulah kejelekan itu dengan kebaikan. Kami lebih mengetahui terhadap apa yang disifati oleh orang-orang musyrik kepada kamu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Katakan wahai Muhammad, wahai Tuhanku, saya berlindung kepada engkau dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan saya berlindung kepada engkau wahai Tuhanku jika seandainya mereka, yaitu syaitan-syaitan itu datang dan mengganggu saya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 36, hampir mirip dengan yang di atas. Allah Ta'ala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Wahai Muhammad, lawanlah kejelekan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau engkau itu bisa melawan kejelekan dengan kebaikan, niscaya orang yang punya permasalahan dan permusuhan kepada engkau, dia nanti akan menjadi teman akrab. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tapi tidak ada yang mampu seperti ini, yaitu bisa membalas kejelekan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang mampu seperti ini kecuali orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau engkau merasa wahai Muhammad ada syaitan yang menguasai dirimu sehingga menciptakan emosi, dendam, marah, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala, innahu huwas sami'ul alim, karena Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha mengetahui. Jadi ini di sini kita
baca tadi beberapa ayat, anjuran kalau kita ini merasa diri kita sedang dikuasai oleh syaitan, hendaknya kita itu berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan syaitan itu akan menguasai diri kita. Tidak ada cara kita itu berlepas diri dari syaitan kecuali kita minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Terlebih kalau kita itu hendak membaca Al-Quran. Kalau kita itu hendak membaca Al-Quran, maka sangat dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau engkau Muhammad sedang membaca Al-Quran, maka mintalah pertolongan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi menunjukkan berarti kalau kita ini merasa diri kita sedang dikuasai oleh syaitan, atau kita itu sedang berbuat kebaikan membaca Al-Quran, karena syaitan pasti akan mengganggu kita supaya kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita itu berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan mereka. Kenapa kita itu minta bantuan kepada syaitan, minta bantuan kepada Allah dari kejelekan syaitan? Karena syaitan itu musuh kita. Dan syaitan itu, iblis, mengumumkan pengumuman perang, mengibarkan bendera perang sejak zaman Nabi Adam. Dan iblis sudah bersumpah untuk menyesatkan semua anak Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka kita muamalah dengan syaitan itu seperti kita muamalah dengan musuh. Dan harus kita jadikan mereka itu sebagai musuh kita. Kenapa? Karena mereka telah mengeluarkan bapak kita, yaitu Nabi Adam, dari surga. Dan mereka pun akan berusaha mengeluarkan kita juga dari surga dan memasukkan kita ke neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat yang mengabarkan kepada kita bahwa syaitan itu musuh bagi kita, sehingga harus kita jadikan mereka itu sebagai musuh. Apalagi mereka telah mengeluarkan bapak kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai manusia, jangan sampai syaitan itu menipu kamu. Jangan sampai syaitan itu memfitnah kamu sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua orang tua kamu dari surga, yaitu Nabi Adam dan istrinya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Fatir ayat ke-6, Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh bagi kamu. Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Syaitan itu mengajak para pengikutnya untuk semuanya berbondong-bondong masuk neraka sa'ir. Maka ketika kita itu hendak membaca Al-Quran, atau kita merasa diri kita itu sedang dikuasai oleh syaitan, maka caranya itu kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Dan syaitan itu Allah Ta'ala berikan kekuatan, dan kita tidak bisa melawan sendirian. Maka tidak ada cara kita melawan syaitan kecuali kita kembali kepada zat yang telah menciptakan syaitan. Itu cara yang paling tepat. Gambarannya itu, kata para ulama menggambarkan syaitan itu ibarat anjing yang akan menggigit kita. Kalau kita itu melawan anjing dengan kekuatan kita, dengan pukulan atau dengan kayu atau dengan batu, belum tentu kita itu menang. Mungkin anjing lebih kuat daripada kita. Terus bagaimana caranya melawan anjing itu? Panggil pemiliknya. Panggil pemiliknya supaya pemiliknya itu mengambil anjing itu. Demikian juga kita melawan syaitan, cara yang terbaik adalah kita meminta bantuan kepada pemiliknya syaitan yang telah menciptakan syaitan, yaitu Allah Ta'ala. Maka cara menghalangi syaitan, gangguan syaitan dalam diri kita itu tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan mereka, dari gangguan syaitan, itu yang dinamakan dengan isti'adzah, atau sering dinamakan dengan ta'awudz. Dan lafaz ta'awudz itu, kalau kita membaca Al-Quran, misalkan kita baca Quran, baik kita itu membaca Quran dalam mushaf atau kita membaca Al-Quran dalam sholat. Karena sholat kita kan nanti kita membaca Al-Quran. Terus yang kita baca itu apa? Kalau kita pengen membaca ta'awudz itu, yang kita baca apa? Kalau kita kumpulkan beberapa riwayat,
nanti kita akan mendapatkan bahwa lafaz ta'awudz itu ada 4 macam. Lafaz ta'awudz itu ada 4 macam dan semuanya Rasulullah pernah membaca itu. Sehingga semuanya boleh. Mau baca ini atau yang itu semuanya boleh. Apa lafadznya? Jadi lafadznya itu ada 4. Yang pertama, lafadz yang masyhur di antara kita dan insya Allah kita semuanya faham, yaitu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ini lafadz yang pertama. Kemudian lafadz yang kedua ditambahi kalimat sami'il alim. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonirrajim. A'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar dan maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ini berarti sudah ada 2. Kemudian yang ketiga dan keempat tinggal ditambahi tambahan belakangnya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tambahi itu. Berarti kita yang ketiga itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang paling lengkap, bacaan ta'awudz yang paling lengkap, a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yaitu kalau kita baca a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, itu yang paling lengkap. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari hams. Hams itu kerasukan jin, yaitu jin itu menguasai diri kita sampai kita kayak orang gila. Min hamzihi wa nafthihi, nafakh, kesombongan, sehingga jin itu nanti akan mencekik kita. Wa nafthihi, nafas itu tiupan, yaitu syaitan itu nanti akan membacakan atau memberikan motivasi kita untuk berbuat dosa dan maksiat, itu namanya nafas. Nah, sehingga ditambahi yang ketiga keempat itu bacanya tambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, berarti ta'awudz itu ada 4 macam ini dan semuanya Rasulullah SAW itu semuanya pernah membaca. Saya bacakan beberapa riwayat yang membicarakan tentang lafaz ta'awudz. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili fastaftaha salatahu wa kabbar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau berdiri salat malam, maka beliau itu takbir, yaitu takbiratul ihram. Setelah itu Rasulullah itu membaca doa istiftah, yaitu membaca doa. Setelah itu nanti sebelum membaca Al-Quran itu beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a'udzu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini riwayat ini berarti lengkap menunjukkan Rasulullah itu sebelum masuk membaca Al-Fatihah, maka Rasulullah itu berlindung kepada Allah Ta'ala dengan bacaan yang lengkap. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fi shalah." Pernah suatu ketika saya melihat Rasulullah SAW ketika beliau masuk dalam sholat. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila, Allahumma inni a'udzubika minasyaiton min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Setelah itu Rasulullah membaca Al-Fatihah. Nah, berarti kalau yang kedua riwayat yang kita baca ini Rasulullah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian ada riwayat yang lain, riwayat yang selanjutnya yaitu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata,
Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian riwayat yang terakhir yang saya bacakan di sini, panjang sebenarnya riwayatnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, tapi kita ringkaskan. Ketika Rasulullah SAW itu melihat ada orang yang sedang bertengkar, ada dua orang yang sedang bertengkar, fatamarra'a anfu ahadihima ghadaban. Yang satu itu kemarahannya puncak sampai hidungnya itu merah, yaitu mukanya itu merah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, inni la'a'lamu syai'an, saya mengetahui sebuah ucapan, law qalahu dhahaba anhu ma yajid, jika seandainya orang yang marah itu membaca kalimat itu, pasti dia itu akan hilang, emosinya itu akan hilang. Yaitu kalau seandainya dia itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau dia baca itu, pasti kemarahan dia itu akan hilang. Jadi intinya di sini ta'awudz, bacaan ta'awudz, perlindungan diri kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan itu ada 4. Dan semuanya boleh. Semuanya boleh. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bisa. Atau yang lebih dekat, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, itu juga bisa, dan itu yang paling lengkap. Sekarang kita masuk di arti. Kita bahas yang paling terkenal saja, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa sih arti kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini? Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, faslun, pasal, wa makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau saya membaca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu maksudnya apa? Maksudnya astajiru bijanabillahi minasyaitonirrajim. Saya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu maksudnya apa? Saya itu mendekat kepada Allah Ta'ala. Tujuannya itu apa? Supaya syaitan itu tidak bisa mendekati saya. Ayyadurrani fi dini wa dunyaya. Kenapa? Syaitan itu kalau mendekati saya, syaitan itu akan merusak dunia saya dan agama saya. Au yasuddani an fi'li ma umirta bihi. Atau syaitan itu kalau dekat sama saya, syaitan itu akan menghalangi saya untuk beramal apa yang Allah perintahkan. Wa yahudzuni ala fi'li ma nahaitu anhu. Dan syaitan itu kalau sudah dekat sama saya, syaitan itu akan memerintahkan saya untuk mengamalkan larangan Allah Ta'ala. Ya, berarti menunjukkan apa? Intinya kalau kita itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu, kita itu mendekat kepada Allah Ta'ala supaya syaitan itu tidak bisa mendekat kepada kita. Yaitu kita minta bantuan kepada Allah Ta'ala itu dengan cara apa? Dengan cara kita itu mendekat kepada Allah Ta'ala. Kita amalkan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tujuannya kalau kita sudah dekat sama Allah Ta'ala, syaitan itu tidak akan mengganggu kita, baik mengganggu dunia kita atau mengganggu akhirat kita. Kemudian beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, fa inna syaitan la yakuffuhu anil insani illallah. Tidak ada yang bisa menghalau jeratan syaitan kepada diri manusia kecuali Allah Ta'ala. Yang bisa menghalau itu hanya Allah Ta'ala. Yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Allah Ta'ala. Maka tidak ada cara kecuali kita itu kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti intinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya mendekat kepada Allah Ta'ala, saya berlindung kepada Allah Ta'ala supaya syaitan itu tidak mendekati saya. Kenapa? Karena kalau saya itu sama syaitan, syaitan dekat sama saya, syaitan itu nanti akan menyesatkan saya. Sehingga syaitan itu nanti akan menghalangi saya untuk berbuat kebaikan, syaitan itu akan memerintahkan saya untuk berbuat kejelekan. Kemudian syaitan itu apa? Syaitan itu apa? Secara arti itu syaitan itu apa? Beliau mengatakan wasyaitanu fi lughatil Arab mushtaqqun min syatana. Syaitan itu arti secara katanya itu dia itu diambil dari syatana. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Saya ringkaskan, berbeda pendapat. Jadi syaitan itu asal katanya apa? Dan itu namanya asal kata atau namanya mushtaq. Istiqaq itu adanya cuma di bahasa Arab. Di bahasa kita nggak ada. Di bahasa Indonesia itu nggak ada. Oleh itu hebatnya bahasa Arab itu, setiap kata
itu mesti ada asalnya. Dari asalnya itu nanti akan ketahuan artinya apa, karena tidak akan jauh dari itu. Tidak akan jauh dari asal kata. Dan asal kata itu biasanya 3 huruf. Asal kata itu biasanya 3 huruf. Maka semua kalimat dalam bahasa Arab kembalikan ke asalnya. Ini kata ini asalnya apa? Setelah itu nanti akan ketahuan itu. Oh, ini artinya berarti ini. Syaiton, kalimat syaiton, syaiton itu asal katanya apa? Maka sebagian ulama mengatakan asal katanya itu dari kalimat syatona. Aslinya itu dari kalimat syatona. Syatona itu apa? Artinya ba'udah, jauh. Sehingga syaiton kalau asal katanya dari syatona, jauh, maksudnya apa? Dia itu tabiatnya fahuwa ba'idun bitab'ihi an taba'il bashar. Karakter dia itu sangat jauh berbeda dengan karakter manusia. Wa ba'idun bifisqihi an kulli khair. Dan dia itu, yaitu syaitan itu, dia itu zatnya jauh sekali dari kebaikan. Sehingga apa? Sehingga kalau dia itu ada, orang itu akan jauh dari kebaikan. Kenapa? Karena syaitan itu diambil dari kalimat syatona. Itu pendapat yang paling masyhur di antara para ulama itu. Kemudian yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan syaitan itu diambil dari kalimat syato atau syayato. Syaitan, ya, syayato. Jadi ada yang mengatakan syatona, ada yang mengatakan syayato. Kalau syayato itu artinya berkobar. Itu artinya berkobar. Kenapa? Karena syaitan itu li'annahu makhlukun minnar. Makhluk yang diciptakan dari api yang berkobar dan mereka berusaha mengobarkan syahwat kita. Kemarahan kita, emosi kita, syahwat kita itu akan dikobarkan oleh syaitan. Maka di antara cara supaya kita itu selamat dari gangguan syaitan itu apa? Kita itu berwudu. Di antara cara kalau kita lagi marah itu kan merah orangnya. Kenapa ketika orang marah itu mukanya merah? Karena dibakar sama syaitan. Dia itu dibakar sama syaitan. Syaitan itu dari kobaran api. Sehingga kalau orang marah, pasti wajahnya itu merah. Terus bagaimana untuk memadamkan itu? Memadamkannya itu dengan api, dengan air. Nah, itu Rasulullah mengatakan jika seandainya orang ketika marah itu dia ngambil air wudhu, kemudian dicuci wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya, niscaya emosinya itu akan padam. Kenapa akan padam? Karena syaitan itu diciptakan dari api. Nah, jadi di sini berarti menunjukkan apa? Syaitan itu apa? Arti secara bahasanya itu apa? Ada yang mengatakan diambil dari kalimat syatona yang artinya jauh. Ada juga yang mengatakan syaitan itu diambil dari kalimat syayato. Syayato itu artinya berkobar. Dan sebagian ulama mengatakan semuanya benar. Oleh itu kata Imam Al-Katsir mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan kilahuma sahihun fil makna. Dua pendapat ini semuanya benar secara makna, walakinnal awwal ashah. Tapi beliau kata Imam Al-Katsir, pendapat yang pertama yaitu syaitan itu dari kalimat syatona, jauh, itu lebih benar, lebih kuat daripada pendapat yang kedua, walaupun semuanya bisa dipakai. Dan kalimat syaitan, jadi sering kita itu terkadang bingung membedakan antara syaitan, iblis, jin. Jadi ada 3 istilah dan itu sama, yaitu mirip lah, itu hampir sama. Jadi ada syaitan, ada jin, ada iblis. Bedanya apa? Bedanya apa 3 ini? Maka kita katakan makhluk yang Allah ciptakan dari api, bangsa mereka itu dinamakan dengan jin. Seperti makhluk yang diciptakan dari tanah namanya al-insan atau manusia. Jadi jin itu lawannya manusia. Kalau manusia itu namanya al-ins, itu kelihatan dengan mata, zahir. Sedangkan jin tertutup dari mata, yaitu mata kita nggak bisa melihat. Manusia itu punya bapak cikal bakalnya. Cikal bakal manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Jin bangsanya mereka itu juga punya cikal bakal. Cikal bakalnya mereka itu, bangsanya mereka itu namanya iblis. Namanya iblis.
Kemudian di kalangan manusia dan jin itu ada yang membangkang. Karakternya itu susah diatur, membangkang, apalagi membangkang dari dakwahnya Nabi dan Rasul. Maka yang membangkang dari dakwahnya Nabi dan Rasul itu dinamakan dengan syaitan. Sehingga syaitan itu nanti ada kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia itu ada. Yaitu apa? Orang-orang yang karakternya itu membangkang. Dia itu sifatnya membangkang apalagi dari kebaikan. Nah, itu dinamakan dengan syaitan. Tapi seringnya kalau kita mendengar kalimat syaitan itu ya untuk bangsa jin. Padahal syaitan itu ada juga dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan di setiap nabi itu ada musuh-musuh mereka. Siapa musuhnya para nabi dan rasul itu? Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan dari kalangan jin, dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Di mana mereka, yaitu jin satu dengan jin yang lain, syaitan satu dengan syaitan yang lain, mereka itu saling membisik-bisikan ucapan-ucapan buruk yang diperindah. Hanya ketika ucapan itu masuk telinga kita, kita itu tertipu daya. Coba kalau kita lihat, syaitan itu hebatnya itu, dia itu bisa memutarbalikkan fakta. Sehingga yang jelek itu menjadi indah, yang indah menjadi jelek, haram bisa menjadi indah gitu. Yang haram, yang halal bisa menjadi jelek sekali itu. Itu siapa? Syaitan itu. Coba kalau kita lihat ya, kita lihat misalkan secara akal kita itu. Orang-orang yang kita lihat di jalan-jalan itu, kayak orang-orang ngepang, orang-orang ya seperti itulah itu. Kalau secara akal normal kita itu, apa sih nikmatnya apa gitu? Hidup di jalan, banyak nyamuk, mereka gak kerja, kotor, menjorok, dan yang lainnya lah, semualah ada itu. Tapi menjadi masalah, kenapa kok mereka itu asyik sekali mengamalkan gitu? Kenapa? Syaitan itu bisa memutarbalikkan fakta. Yang haram, yang jelek, yang kotor, itu menjadi indah sekali. Sedangkan yang halal itu gak enak gitu. Kalau sudah halal itu gak enak, dan itu syaitan. Orang menyembah kepada berhala, itu apa enaknya gitu? Bahkan di India itu ada orang-orang India itu yang menyembah tikus. Tikus saja jadi Tuhan. Secara akal normal itu nggak masuk akal gitu loh. Tapi pertanyaan, kenapa kok mereka itu berani mengorbankan harta, bahkan nyawa mereka untuk membela Tuhan mereka? Itu indahnya di mana itu? Itu namanya syaitan. Hebatnya syaitan itu di situ. Sedangkan kita sholat yang sangat mudah, kenapa kok beratnya? Masya Allah, na'udzubillah beratnya itu. Sampai orang itu ketika disuruh sholat itu, Masya Allah, beratnya kayak kerja 24 jam gitu. Jadi kenapa kok berasa seperti syaitan? Nah itu syaitan itu, mereka itu nanti akan membisikkan ucapan yang buruk, ucapan yang jelek itu menjadi indah di telinga kita. Nah, dan syaitan itu berarti apa? Musuh-musuh kita. Maka semua yang membangkang, semua yang menjadi musuhnya para nabi dan rasul, itu dinamakan dengan syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Rasulullah SAW itu pernah yaitu ketemu sama Abu Dzar. Dalam hadis Muslim Imam Ahmad terjadi diskusi. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ta'awwadz billahi min syayatinil insi wal jin." Berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Dari syaitan manusia dan jin. Qultu, maka saya bertanya, awalil insi syayatin wahai Rasulullah, apakah syaitan itu ada juga yang dari kalangan manusia? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, ada. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang akan menghalangi kita dari kebenaran, yang akan menghalangi kita dari jalan Allah, itu semuanya dinamakan dengan syaitan. Nah, berarti ketika kita mengatakan a'udzubillahi, saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan. Syaitan itu apa? Musuh-musuh Allah dan Rasul, yang nanti akan menyesatkan kita, akan membuat sesuatu yang dosa menjadi indah, akan membuat sesuatu ibadah menjadi jelek di mata kita. Kita katakan a'udzubillahi minasyaiton, dari gangguan syaitan ar-rajim. Kemudian yang selanjutnya kalimat ar-rajim. Ar-rajim itu sering sekali diartikan kalau di kita itu terkutuk. Sehingga kita kalau artikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu, saya berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Cuma yang menjadi masalah di sini itu, terkutuk itu apa? Terkutuk itu apa gitu loh. Ini yang membingungkan di kita. Kenapa? Karena lemahnya bahasa Indonesia.
Jadi terkadang bahasa kita itu lemah gitu loh. Sehingga kita pengen mencari asal katanya itu maksudnya itu apa, itu bingung gitu loh. Kalau secara bahasa Arab itu jelas sekali. Ar-rajim itu artinya rojama yarjumu, itu dari itu. Rajim itu artinya marjum, yang dilempar. Sehingga ada namanya rojam. Dirajam. Rajam itu apa? Dilempari dengan batu. Nah, syaitan itu dinamakan dengan rajim. Rajim itu apa? Marjum matrud minal khairi kulli. Mereka itu dilempar dari semua kebaikan. Jadi mereka itu diusir dari semua kebaikan, dilempar. Begitu Allah Ta'ala menjadikan seperti bintang-bintang itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang itu sebagai penghias langit, dan kami jadikan bintang itu sebagai rujuman, lemparan terhadap syaitan-syaitan yang mencuri berita langit. Nah, rajim itu atau rujuman itu lempar, terlempar. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan yang terlempar jauh dari semua kebaikan. Yaitu kalau syaitan itu datang, maka semuanya itu kebaikan hilang. Tidak ada kebaikan sama sekali. Maka itu namanya rajim. Nah, jadi kita alhamdulillah kita sedikit kupas tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan yang istilahnya di kita itu terkutuk. Maksudnya itu dia itu jauh atau dilempar dari rahmat Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia itu ada, maka semua kebaikan itu hilang. Kemudian sekarang kita masuk di ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Setelah kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca Al-Fatihah, kemudian kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sering dinamakan dengan kalimat basmalah. Jadi nanti ada dua kalimat yang itu berbeda. Ada namanya basmalah, kemudian yang kedua ada namanya tasmiyah. Ada basmalah, ada tasmiyah. Bedanya kalau basmalah itu lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang lengkap itu namanya basmalah. Sedangkan tasmiyah itu menyebut nama Allah saja, Bismillah. Bismillah itu namanya tasmiyah. Seperti ketika orang mau makan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam samillah, nak baca tasmiyah. Cuma tasmiyah itu bukan bahasa Indonesia. Kalau basmalah kan sudah diindonesiakan. Sehingga basmalah itu sudah dengar kita kayak salam, itu kan sudah gitu. Itu sudah bahasa yang diindonesiakan. Tetapi kalau tasmiyah belum, sehingga orang itu menyamakan antara tasmiyah itu dengan basmalah. Sehingga kalau kita mau makan ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena menyamakan tasmiyah dengan basmalah. Sebagian orang mengatakan enggak, beda. Yang diperintahkan ketika makan itu kan tasmiyah. Tasmiyah itu berarti baca bismillah. Membaca bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tetapi kita itu membaca bismillah. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, sepakat para ulama. Ini secara fikihnya dulu, kita bahas sedikit masalah fikihnya. Nanti artinya kita kupas setelah itu. Basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu sepakat ulama, enggak ada khilaf bahwasanya itu adalah ayatun min suratin Naml. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari surat An-Naml, enggak ada khilaf. Yaitu cerita ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba. Isi suratnya itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Sulaiman dan isinya itu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama enggak ada khilaf bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat An-Naml di ayat itu yang kita sebutkan. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ulama berbeda pendapat tentang bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal semua surat, kecuali surat Taubah. Itu termasuk bagian dari surat itu atau tidak? Itu termasuk bagian dari surat itu atau tidak?
Kalau surat An-Naml tadi di tengah-tengah itu ketika cerita tentang suratnya Sulaiman, Nabi Sulaiman itu sepakat ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian surat An-Naml. Siapa yang mengingkari itu kafir. Siapa yang mengatakan misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk surat An-Naml, kafir. Karena sepakat ulama, siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran yang disepakati oleh para ulama, maka dia kafir. Masalah yang kedua, terus bagaimana dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, semuanya ada kecuali surat Taubah. Di surat Taubah nggak ada. Maka apakah itu, yaitu Bismillah itu adalah ayat surat tersebut atau bukan? Atau bukan? Maka nanti para ulama berbeda pendapat panjang. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat yang pertama, annaha ayatun min kulli suratin illa baro'ah. Bismillah itu masuk di semua surat. Berarti nomor 1. Bismillah itu nomor 1. Semua surat Bismillah itu nomor 1, kecuali surat Taubah. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dari kalangan sahabat. Kemudian dari kalangan tabi'in, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Sa'id bin Jubair, Makhul, Imam Zuhri. Kemudian di bawahnya lagi pendapatnya Imam Abdullah bin Mubarak, pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti ini pendapatnya. Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat, Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid As-Salam bin Qasim, Al-Qasim bin Salam. Ulama-ulama ini mereka berpendapat bahwa Bismillah itu nomor 1 dari semua surat kecuali surat Taubah. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang mayoritas lah, sebagian mengatakan sebagai masyhur. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau beliau berpendapat laisat ayatan minal fatihati wala min ghairiha minas suwar. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk ayat dalam surat apa saja, baik Al-Fatihah maupun yang lain. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu nggak ada nomornya. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari surat, dia hanya pembuka saja. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Dawud. Beliau mengatakan wahya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin la minha. Beliau mengatakan kalau Dawud Az-Zahiri, beliau mengatakan bahwa Bismillah itu ayat berdiri sendiri tapi tidak masuk surat. Tapi dia itu ayat berdiri sendiri tapi dia itu tidak masuk surat. Ini salah satu juga riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian juga ada pendapat yang masyhur juga yang membedakan antara surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Kalau surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, tapi kalau surat yang lain tidak. Dan pendapat yang saya sebutkan yang terakhir ini, itu yang menjadi sandaran dalam penulisan mushaf. Jadi kalau kita baca mushaf, coba nanti buka ya, mushaf Al-Quran itu buka. Kalau kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim nomornya 1. Alhamdulillahirrabbilalamin nomor 2. Nomor 1 dalam surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi coba kita buka surat yang lain selain Al-Fatihah, Al-Baqarah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim nggak ada nomornya. Alif Lam Mim nomor 1. Contohnya kita buka surat misalkan yang terakhir An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim nggak ada nomornya. Qul a'udzu birabbin nas 1. Nah, jadi kalau penulisan mushaf itu mereka membedakan antara Al-Fatihah dengan surat-surat yang lain. Kalau dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surat. Sedangkan kalau surat-surat yang lain, maka itu bukan termasuk surat itu. Itu hanya muqaddimah saja, pembuka. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu faslas suwar hatta yanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu dulu beliau tidak mengetahui cara memisah satu surat dengan surat yang lain sampai diturunkan bismillahirrahmanirrahim.
Oleh itu zaman dulu itu bersambung. Seperti kalau kita itu membaca surat Taubah, itu kan bersambung dengan surat sebelumnya. Nggak ada bismillah yang memisahkan. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah itu dulu tidak tahu pemisah antara surat satu dengan surat yang kedua sampai diturunkan Bismillahirrahmanirrahim akhirnya sebagai pemisah. Pemisahnya itu apa? Dengan disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fahami di sini, fahami ya. Disebabkan para ulama itu berbeda tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat ataupun tidak, akhirnya nanti ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan atau tidak, dibaca atau tidak, maka itu cabang dari pembahasan yang tadi saya sebutkan. Ya, fahami di sini, harus faham ini. Ketika para ulama itu mereka berbeda pendapat apakah Bismillah itu masuk dalam surat atau tidak, akhirnya mereka itu juga berbeda pendapat ketika mereka itu dalam sholat. Makanya beliau mengatakan, kata Imam Katsir, beliau mengatakan fa amma ma yata'allaqu bil jahri biha, sedangkan berkaitan dengan dikeraskan atau tidak bacanya Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan atau tidak, beliau mengatakan famufarra' ala hadza, itu cabang dari pembahasan yang tadi kita sebutkan. Beliau mengatakan faman ra'a annaha laysatil fatihatu fala yajhar biha, siapa yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk surat Al-Fatihah, maka dia tidak membaca dan tidak dikeraskan. Sehingga kalau sholat jadi imam langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa langsung alhamdulillahirabbil alamin? Bismillahnya nggak dibaca atau nggak dikeraskan? Karena mereka berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Sedangkan yang berpendapat wa amma man qala bi annaha min awaidis suwar, sedangkan yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu masuk di awal surat Al-Fatihah, maka nanti mereka itu berbeda pendapat tentang kerasnya atau pelannya. Baca, harus baca, tapi dikeraskan atau dipelankan. Fadhahaba Syafi'i, kata beliau, kata Imam Katsir, kalau Imam Syafi'i beliau berpendapat ila annahu yujhar biha ma'al fatihati wa surah. Pendapatnya beliau, baca Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan ketika baca Al-Fatihah dan baca surat yang lainnya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, dan itu yang di masyarakat kita lah. Wa huwa madhhabu tawaif minas sahabati wat tabi'in wa aimatul muslimin salafan wa khalafan, kata beliau. Dan pendapat Imam Syafi'i itu adalah mazhab banyak di kalangan para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin sejak zaman dahulu. Beliau mengatakan, kata Imam Katsir, fajahara biha minas sahabati, dan yang termasuk mengeraskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan dalam salat itu Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Muawiyah, kemudian Sa'ad bin Jubair, Ikrimah, Abu Kilabah, Imam Az-Zuhri, Sa'ad bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Tawus, Mujahid, Umar bin Abdul Aziz, dan yang lainnya. Mereka semuanya pendapatnya apa? Basmalah itu dikeraskan. Ya, paham ya? Berarti Imam Syafi'i ketika, atau mazhab Syafi'i ketika mengatakan Bismillah itu harus keraskan, mereka itu punya salaf dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu ada. Dan dalilnya itu banyak sekali dalilnya itu. Saya sebutkan di sini karena Imam Ibnu Katsir beliau itu mazhabnya Syafi'iyah juga, sehingga beliau itu juga menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, saya akan sebutkan sedikit dalilnya mazhab Syafi'i, enggak semua. Beliau mengatakan saya cuma sedikit saja, tapi itu cukup. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu sholata bismillahirrahmanirrahim. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat, beliau memulai sholat itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dan makmum mendengar, yaitu berarti Rasulullah bacanya dikeraskan. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala sahih. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengeraskan bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Kemudian beliau mengatakan, kata Imam Hakim, dan hadis ini sahih. Hadis yang ketiga, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
annahu su'ila an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah. Rasulullah itu kalau salat bacanya kayak apa? Maka beliau mengatakan kanat qiraatuhu maddan. Rasulullah itu bacanya itu pelan-pelan, satu persatu. Satu berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu kalau salat baca bismillahirrahmanirrahim, yamudu bismillah wa yamudu ar-rahman wa yamudu ar-rahim. Yaitu Rasulullah itu bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Nah, kata Anas di sini menandakan Rasulullah itu membacanya bismillahirrahmanirrahim itu pelan-pelan. Yaitu pelan-pelan itu maksudnya berhenti-berhenti. Yaitu sesuai dengan hukumnya masing-masing. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Rasulullah itu kalau sholat beliau menghentikan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Arrahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Kata Imam Daruqutni, isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Bahkan disebutkan warwal Imam Syafi'i menyebutkan sebuah riwayat, demikian juga Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Muawiyah shalla bil Madinati. Pernah suatu ketika Muawiyah itu sholat menjadi imam di Madinah, fatarokal basmalata, dan beliau itu meninggalkan baca basmalah, yaitu tidak dikeraskan. Fa ankara alaihi man hadara minal muhajirin, maka orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin semuanya mengingkari Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah tidak mengeraskan bacaan basmalah. Ini kata beliau, kata Imam Katsir, ini hanya sebagian riwayat sebagai dalilnya mazhab Syafi'i, dan kata beliau, dan itu sudah cukup mencukupi bahwa Imam Syafi'i ketika mengatakan bismillah itu dikeraskan, mereka itu punya hujjah dan mereka itu juga punya salaf. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu juga banyak yang berpendapat seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan bismillah itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i, mazhab beliau dikeraskan baca Al-Fatihah dan dikeraskan membaca surat yang lain. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua ini pendapat yang mengatakan bagian dari Al-Fatihah. Wa dhahaba akharuna ila annahu la yajharu bil basmalati fi shalah. Pendapat yang kedua, basmalah itu tidak dikeraskan tapi dibaca. Sehingga kalau kita sholat, misalkan kita sholat Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca. Setelah itu baru alhamdulillahirabbil alamin, dikeraskan. Tapi wajib dibaca bagi pendapat ini. Kenapa? Karena mereka mengatakan bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Siapa yang tidak membaca batal sholatnya. Wa huwa thabitu minal khulafa'ir al-arba'ah, dan ini sholatnya 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Demikian juga sholatnya Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat, wa tawaif min salafit tabi'in wal khulaf. Dan itu pendapatnya para tabi'in. Demikian juga ulama-ulama setelah itu. Dan ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, demikian juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu apa? Baca basmalah itu tidak dikeraskan, tapi dibaca. Tapi tidak dikeraskan. Kemudian yang selanjutnya, kalau pendapatnya Imam Malik, kalau Imam Malik itu pendapatnya la yuqra al basmalah, la yaqra'ul basmalata bil kulliyah, la jahran wala sirran. Kalau pendapatnya Imam Malik, basmalah itu tidak dibaca baik sholat sirriyah maupun jahriyah. Sehingga dia sholat langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, walaupun sholatnya zuhur. Kenapa? Karena pendapat beliau basmalah itu bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Dalilnya Imam Malik, demikian juga dalilnya pendapat tadi yang sebelumnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bitakbir. Rasulullah itu kalau sholat beliau membuka dengan takbiratul ihram wal qira'atu bilhamdillahi rabbil alamin. Setelah itu langsung beliau itu kerasnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan, sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah, wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin.
Semuanya itu memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca basmalah yang dikeraskan. Ya, adzan dulu. Dah adzan dulu. Ya, kita sambung sedikit. Kita tadi telah jelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim, apakah termasuk bagian dari surat atau tidak. Ada yang mengatakan itu termasuk bagian dari surat sehingga dibaca dikeraskan. Sehingga ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad dibaca. Itu mazhabnya Imam Syafi'i dan itu yang di masyarakat kita. Atau ada juga ulama yang mengatakan dibaca tetapi tidak dikeraskan, sehingga dia membaca pelan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru dikeraskan. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan Bismillah itu enggak dibaca baik pelan maupun keras. Itu pendapatnya Imam Malik. Dan itu khilafiyah biasa. Khilafiyah seperti itu biasa. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita itu mengamalkan sesuai dengan apa yang di masyarakat. Selama tidak keluar dari mazhabnya para ulama, maka itu yang terbaik. Kenapa? Karena semua ulama kita itu pasti punya hujah. Mereka itu punya hujah, tapi terkadang hujah yang kita kuatkan berbeda dengan hujahnya mereka. Sekarang kita masuk di makna sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa sih artinya itu? Bi itu artinya dengan. Ismi itu aslinya ada alifnya. Isim itu kan ada alifnya, tapi terhapus karena alifnya itu alif tambahan. Kalau kita belajar bahasa Arab, namanya hamzatul wasl, yaitu alif tambahan, sehingga alifnya hilang, ba digabung dengan sim, bismi, dengan nama Allah, bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang, pengasih lagi maha penyayang. Ba di sini itu maknanya, kata para ulama, maknanya itu adalah isti'anah. Maknanya itu adalah meminta pertolongan. Sehingga ketika saya mengatakan dengan nama Allah, maksudnya apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah melalui perantara namanya. Maksudnya seperti itu. Jadi itu kayak mibabi tawasul. Saya minta pertolongan kepada Allah dengan perantara nama Allah yang mulia. Jadi berarti apa? Tawasul terhadap nama-nama Allah Ta'ala ini sebenarnya itu. Ya, pahami ya? Jadi ketika saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya mau baca Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, atau saya mau makan Bismillah, maksudnya apa? Saya itu minta pertolongan kepada Allah supaya Allah memudahkan aktivitas saya ini dengan yaitu menyebutkan nama Allah sebagai barokahnya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Maka itu kalau kita pahami di sini, kenapa kok arti kalimat Bismillahirrahmanirrahim di Indonesia itu berubah? Yang dulu sering kita dengar Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Dengan menyebut nama Allah. Itu sudah kayak kita itu kayak didoktrin kayak gitu. Ingatnya ya seperti itu kita itu. Tapi kalau Anda itu sekarang baca Al-Quran sekarang yang terjemahan Departemen Agama, itu kalimat menyebutnya nggak ada. Coba kita buka yang terjemahan itu. Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan Anda buka, baca, itu tidak ada kalimat menyebut sekarang itu. Dengan nama Allah. Langsung mengatakan dengan nama Allah, bukan dengan menyebut nama Allah. Menyebutnya dihapus. Pertanyaan di sini, kenapa kok dihapus gitu loh? Kalimat menyebutnya itu. Karena Departemen Agama itu diingatkan oleh ustadz-ustadz kita. Kenapa? Karena kalimat menyebut itu nggak main-main, bahaya. Yang memasukkan ini, yaitu gini, pahami di sini sedikit saya gambarkan. Terjemahan Indonesia itu, Al-Quran terjemahan Indonesia itu sebenarnya bukan terjemahan. Karena Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa kita, translate nggak bisa. Tapi itu sebenarnya itu adalah tafsir. Tafsir dengan bahasa Indonesia yang mudah. Sehingga tidak ada namanya terjemahan Al-Quran, itu nggak ada. Dan para ulama mengatakan bahwa menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa selain Arab itu haram. Dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia nggak boleh. Kalau yang dimaksud dengan terjemahan itu translate per kata.
Seperti kalimat misalkan saya di bahasa Arab itu akal tu itu di bahasa kita yang kita pakai itu saya makan. Al-Quran ditranslate dengan bahasa Indonesia nggak bisa karena terlalu tinggi bahasa Arab itu, sehingga nggak bisa ditranslate, itu nggak bisa. Pertanyaan terus, bagaimana dengan terjemahan sekarang ini? Kita katakan itu bukan terjemahan, tapi itu adalah tafsir Al-Quran yang diterjemahkan dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sehingga bukan terjemahan Al-Quran, terjemahan tafsir Al-Quran. Gimana, tergambar, paham ya? Maka tinggal orang yang mentafsirkan itu rujukannya apa? Orang yang menerjemahkan itu rujukannya tafsir siapa? Dan rupanya yang di Indonesia itu dulu rujukan dalam mentafsirkan Al-Quran itu rujukannya kitab Al-Kasyaf yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari. Kitab Al-Kasyaf. Kitab Al-Kasyaf, beliau mengatakan di pembahasan bismillah itu ba al-musahabah, kebersamaan. Cuma sekedar menyebut saja lah itu. Sehingga ketika saya mau makan, saya baca bismillah, itu cuma sekedar menyebut, saya minta pertolongan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ini menjadi masalah. Kenapa kok seperti itu? Karena beliau itu akidahnya Mu'tazilah. Pengarang kitab Al-Kasyaf itu, Imam Zamakhsyari itu akidahnya Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah akidahnya mengingkari takdir. Sehingga bagi mereka doa itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena Allah nggak bisa membantu pekerjaan kita. Sehingga apa? Nggak butuh, orang berdoa itu nggak butuh, kata mereka itu. Maka apa? Mereka mengatakan berarti bismillah itu artinya bukan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, karena minta pertolongan itu nggak ada manfaatnya, kata mereka itu. Tetapi itu hanya cuma sekedar menyebut saja. Akhirnya dicarilah terjemahan kalimat menyebut dengan menyebut. Tujuannya apa? Diingatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam masalah ini. Tujuannya apa? Untuk mengingkari minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, sesuai dengan akidah Mu'tazilah. Makanya ketika diingatkan, alhamdulillah dicabut, kalimat menyebut dihilangkan. Dan itu nanti ada kayak gitu, seperti kalimat sholat ya. Itu sekarang di Al-Quran terjemahnya sholat ya sholat. Dulu kalau kita baca dulu itu enggak, sholat itu artinya sembahyang. Dan itu masih di pikiran kita itu. Ayo sembahyang ke masjid gitu. Kenapa kok sembahyang gitu? Sembahyang itu, yang itu patungnya orang Hindu. Jadi ada patungnya orang Hindu itu namanya Yang, Sang Yang Widi, Yang lah itu, Yang itu ada. Mereka itu kalau mau ibadah dulu, orang-orang Hindu itu kalau mau beribadah, mereka mengatakan sembah Yang, menyembah kepada Yang itu nama Tuhannya. Akhirnya ketika mereka masuk Islam, kalimat sembahyang itu masih terbawa. Akhirnya sholat yang menyembah Allah diterjemahkan dengan sembah Yang. Itu jadi masalah. Dan itu bukan hanya di kita di Indonesia, di Malaysia juga seperti itu, di Brunei juga seperti itu. Kalimatnya sembahyang. Akhirnya dinasihati, setelah itu kalimat sembahyang dicabut, diterjemahkan sehingga hilang, kalimat sembahyang nggak ada. Terus apa artinya sholat? Ya sholat, ya sholat, karena sudah itu bahasa nasional gitu. Orang itu sudah tahu sholat, ayo kita sholat, sudah paham mereka, nggak usah diterjemahkan gitu. Ayo kita puasa, nggak usah diterjemahkan puasa, puasa itu menahan, ini kan nggak usah gitu, karena itu sudah bahasa kita gitu, sudah menjadi bahasa nasional. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut, bukan dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan perantara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu artinya seperti itu. Nanti Ar-Rahman Ar-Rahim apa itu ada pembahasan sendiri. Nah, jadi intinya kita ketika baca Al-Fatihah itu kita pertama kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan yang jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Setelah itu kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya aktivitas kita, sholat kita itu selesai sampai selesai dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, karena kita itu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, minta bantuan dari Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah kita lanjut lagi pembahasan tafsir ini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajmain.